Oke, selamat datang di podcast Ngocak, ngobrol di Puncak. Saya Heru Wirinata dan sekarang saya bersama kedua teman saya, ada Mas Febriansyah dan Mas Kadek Hermawan. Nah, sekarang kita akan membahas satu tema nih. Tema yang sangat menarik, yaitu masyarakat maya. Jadi apa itu masyarakat maya? Setelah saya cek nih Mas di Wikipedia. Jadi di sini nih dijelaskan bahwa masyarakat maya itu adalah sebuah kehidupan masyarakat atau manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas, Mas. Jadi kan emang dari indra itu kan nggak kelihatan, cuma tetap bisa dirasakan lewat media sosial, lewat gadget. Nah, kalau Mas sendiri ada nggak pandangan tentang masyarakat maya? Kalau dari pandangan saya sendiri ya, masyarakat maya itu contohnya sekarang ini yaitu seperti selebgram, YouTuber, dan netizen Indonesia itu bisa diartikan sebagai masyarakat maya. Masyarakat maya. Kalau Mas Kadek sendiri ada pendapat lain nggak dari Mas Febri? Kalau dari pandangan saya sendiri mungkin sama seperti Mas Febri tadi, tetapi garis besarnya masyarakat maya itu masyarakat yang lebih berperan aktif di dalam media sosial, seperti yang dibilang Mas Febri, kayak selebgram, YouTuber, terus intinya mereka yang berperan aktif dalam media sosial itu lah. Benar sekali Mas, dari penjelasan Mas, menarik sekali ya penjelasan dari Mas Kadek dan Mas Febri ini. Tapi kan yang kita ketahui masyarakat maya itu adalah masyarakat yang berperan aktif di media sosial, lewat internet, lewat gadget-gadgetnya. Nah, yang kita ketahui ini nggak semua informasi di internet yang disebarluaskan itu kan valid atau benar faktanya. Betul. Nah, apalagi kan sekarang nih ada yang namanya COVID-19. Jadi kan semua kegiatan dibatasi. Otomatis kan semua kegiatan kan dilakukan secara istilahnya maya, di dunia maya. Menurut mas-masnya sendiri nih gimana sih cara ngatasin berita atau informasi yang tidak benar itu, Mas? Ya kita pintar-pintar ya. Pintar-pintar, misalnya ini kayak ini nih kena Covid nih, di Twitter kan ada nge-tweet kayak ini kena Covid, tapi padahal dia tuh enggak, dia tuh enggak kena Covid, tapi dia diisukan kena Covid gitu, di berita kayak bohong gitu. Dari Mas Kadek sendiri gimana tanggapannya? Kalau dari saya sih seharusnya untuk menjadi masyarakat maya itu harus cermat dalam mencari sumber informasi yang terpercaya. Iya. Karena zaman sekarang berita hoax itu banyak banget di media sosial, dan tidak kita pungkiri itu pasti bakal kita merasakan itu. Jadi untuk kita sekarang ini harus mencari data yang valid dulu, baru kita bisa percaya sama berita yang disebarkan melalui media sosial itu tadi. Seperti itu Mas Kadek. Ya benar sekali ya teman-teman. Soalnya kan misalnya di masyarakat nyata sendiri kalau gosip kan ibu-ibu biasanya kan. Nah paling kan sama tetangga ini, tetangga yang lain nggak tahu. Sedangkan kan mulut-mulut ke mulut. Tapi kan di sosial media, di masyarakat maya sendiri kan namanya nyebar informasi kan tinggal share, bisa ke grup keluarga. Jadi sampai orang nggak kenal pun bisa tahu masalahnya seperti itu. Nah jadi bener yang kata Mas Kadek tadi, kita harus gimana tadi Mas Kadek, nyari sesuatu dengan cermat dan menurut data yang valid itu kita harus percaya sih. Nah seperti itu. Apalagi kan sekarang lagi masanya PPKM ya Mas. Nah ini aku udah nemuin nih beberapa hoax menarik yang seputar PPKM. Nah di sini nih dari tempo.co nih. Di sini nih ada berita hoax yang berbunyi masyarakat diminta perbanyak pergi ke masjid di masa PPKM darurat. Bayangin Mas, lagi kondisi kayak gini diminta perbanyak ke masjid. Ini kan sensitif banget ya, betul banget. Sensitif banget. Nah, tapi setelah dicari tahu kebenarannya ternyata itu tuh poster di suatu media sosial. Emang benar. Tapi kata-katanya tuh diubah. Di sini kan tertulis masyarakat diminta perbanyak pergi ke masjid di masa PPKM. Sedangkan poster sebenarnya itu masyarakat ini jadi intinya masyarakat nih harus membatasi kegiatan ke masjid. Jadi kan dalam masa kayak gini kan bisa ibadah di rumah dulu. Lalu ada berita juga nih bahwa katanya PPKM ini untuk melakukan Idul Adha, Mas. Waduh. Itu suatu konspirasi menurut saya. Konspirasi.
Tapi kalau dicari tahu kan PPKM kan cuma ada di bulan ini ya, Mas. Iya, Dan itu tanggal juga 20. Sampai tanggal 20. Jawa Bali doang sih. Jadi kan misalnya PPKM ini berhasil, malah kegiatan Idul Adha itu jadi lancar kan? Betul. Jadi gitu teman-teman. Jadi pentingnya bagi kita sebagai masyarakat maya, soalnya kita ini udah pasti sering berselancar di dunia maya. Jadi kita ini harus nyari informasi itu jangan subjektif tapi objektif. Ya. Jadi kita harus cari tahu kebenarannya dulu kan. Ya. Jadi lebih baik kita ngabisin waktu untuk mencari kebenaran daripada terjebak di dalam kebohongan selamanya. Seperti itu. Benar kan, Mas Betul Beri? banget, Mas. Nah, jadi ada pesan dan saran nggak untuk masyarakat maya yang sedang nonton kita nih, agar nggak terjebak gitu? Kalau dari saya sendiri ya bagi ya mungkin anak-anak muda di luar sana yang sedang mungkin aktif dalam bermedia sosial ya, mungkin gunakanlah media sosial itu sebijak-bijaknya. Dengan bijak. Tuh, jangan menyebarkan hoax, apalagi kayak tentang yang sensitif seperti COVID ini. Waduh, itu bisa kayak menimbulkan apa ya? Menimbulkan Perpecah kayak, belahan. Masalah baru. Iya, cemas berkepanjangan. Misalnya kita kayak COVID ini, aduh, itu udah ada pandemi, tambah hoax lagi, Tambah waduh, hoax. pusing. Jadi masalahnya di double gitu ya. Iya, Kalau Mas Kadek sendiri ada nggak pesan buat masyarakat maya yang lagi nonton nih? Kalau untuk masyarakat yang masih nonton di rumah, ingat pepatah, gunakanlah jarimu sebijak-bijaknya, kalau enggak jarimu akan menjadi harimaumu. Ya, jadi kan sekarang udah berubah kan pepatahnya dari lidah sekarang ke jari. Seperti itulah seluk-beluk masyarakat maya ya yang ada di Indonesia. Nah, dari netizen Indonesia sendiri kan banyak nih Mas yang bilang netizen atau masyarakat maya di Indonesia itu barbar. Betul. Barbar Itu banget. sudah cukup terkenal, Mas. Udah cukup terkenal. Apalagi sekarang lagi event-event Euro ya Mas. Iya. Euro. Nah itu tuh Mas ngeliat pandangan Mas tentang masyarakat Indonesia, apalagi fans BTS ya. fans BTS, Army. beberapa Iya, fans, nggak semua, oknum lah kan. Oknum Jadi tertentu. pandangan Mas tentang kata-katanya itu gimana Mas? Tentang cara dia bermedia gitu loh, bermedia sosial. Kalau untuk buat army di luar sana itu kayak apa ya, jangan terlalu kayak memuja-muja BTS lah. Puji-puja itu Tuhan, bukan BTS. Masa ini BTS di Tuhan kan, dimaki-maki orang yang ngina-ngina. Jangan begitulah. Walaupun nggak semua ya Mas, nggak semua, walaupun oknum nggak aja semua, itu. oknum. Mikir tuh pakai otak mah. Otak Pakai ini Mas. Waduh, salah. Jokes bapak-bapak ternyata. Kayak mungkin kata-katanya itu agak dikurangi, jangan kasar, jangan ngomong-ngomong kasar di akun-akun kayak Euro itu kan dikata-katain tuh sama dikata-katain. fans-fans. Padahal itu akun Euro, orang-orang Euro juga nggak kenal mereka kan, nggak ngerti, ngerti padahal bahasanya beda ya. malah ngata-ngata ini barbar ini army. Jadi bijaklah sebagai masyarakat maya dalam bermedia. Kalau Mas Karik sendiri untuk Kalau untuk masyarakat saya, melihat ini fenomena masyarakat netizen yang dikatain barbar itu gimana Mas? kalau itu sih tidak kita bisa pungkiri ya, karena Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya kalau udah ngefans sama sesuatu itu pasti fanatik. Fanatik. Betul. Jadi pesan saya untuk semua yang punya idola, ngefans boleh, fanatik jangan. Fanatik Itu yang jangan. akan membahayakan dirimu sendiri. Itu poinnya. Ngefans boleh, Mikir. ngefans boleh, goblok jangan. Nah, jadi inti yang saya tangkap nih dari Mas Febri dan Mas Kadek, tetap berpikir, gunakan akal sehat. Berpikir tuh secara subjektif, jangan objektif, bener kan? Cari tahu dulu kebenarannya, cari data yang valid supaya nggak terjebak dalam kebohongan. Kan capek juga ya Mas, kita marah-marah orangnya nggak peduli kan? Capek juga. Ya, kalau ditanggepin kan ujung-ujungnya capek juga. Capek juga Sia-sia ditanggepin. juga. Kalian ngebelain mati-matian, emang dia tahu Anda hidup? Tentu saja tidak. Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Artis yang Anda fans kan sekarang ini, mana tahu Anda sekarang tinggal di bumi. Jokes bapak-bapak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu di di masyarakat maya sendiri ya itu tadi suka dukanya. Jadi ada yang kejebak hoax, ada yang berantem segala macem. Padahal tuh kalau kita gunain media yang tersebar
akibat dari teknologi informasi yang semakin maju malah lebih menguntungkan ya Mas. Iya, bisa dijadikan mata pencarian kan. Mata pencarian Intinya apa? bijak saja kita menggunakan media sosial. Apalagi sekarang namanya masa PPKM, di karantina mandiri, kita di rumah aja kan kadang gabut tuh. Iya. Nah, kenapa kita nggak berkreasi tuh, Iya. gunain kreativitas kita? Kalau Mas sendiri ada nggak Kalau cara jitu buat berkreasi di media sosial sebagai masyarakat maya? saya sih buat menghibur selama PPKM ini saya TikTokan. TikTokan. Iya, TikTokan. Ini biasanya saya Bikin konten nggak? bikin konten. Bikin konten Iya. juga. Sebut saja Agoy akun TikTok saya. Nah, bisa di follow akun TikTok Mas. Yang ini. Kalau di bawah ini ada nih, ada kan di Ada. akun TikToknya. Sebut saja Agoy. Kalau dari Mas Kadek sendiri ya, dengar-dengar suka bikin lagu ya Mas sekarang? Ya di masa pandemi ini lebih aktif bikin lagu sih. Terus kita juga bisa menggunakan media sosial itu sebagai marketplace ya. Marketplace. Apalagi sekarang kan pandemi, orang-orang di rumah nggak bisa pergi ke pasar atau ke mall belanja-belanja kayak gitu. Jadi pasarnya mereka tuh pasti di marketplace itu. Jadi kita bisa membuka peluang dari sana. Ya soalnya Gitu sih, kan kalau marketplace sendiri kan jangkauannya tuh lebih luas ya Lebih Mas. luas. Satu dunia bisa tahu. Jadi rasa saya peluang sih untuk sekarang. Iya, betul. Kalau nggak ada berkah tersendiri sih Iya, di masa kayak ini. Kalau nggak kayak masa kayak gini kan kita mungkin nggak kebuka kan Iya. pikiran kita. Jadi mungkin seperti itu ya Mas. Ya. Seperti itu. Oke, itulah tadi perbincangan singkat kita bertiga. Ada Mas Kadek, ada Mas Febri, dan saya sendiri Herunata. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast Ngocak Ngobrol di Puncak. Terima kasih buat teman-teman semua.